Pada kesempatan kali ini, Sayem Printer akan membahas tentang Epson L121 atau L120 yang mengalami mati total. Basic mesin dari Epson L120 atau L121 itu sama saja. Nah, ini di sini sudah kami contohkan dari Epson L120. Di sini saya sudah mencontohkan kondisi unit print yang menyala, yaitu dengan lampu hijaunya sudah menyala dan sengaja kondisi sudah bongkaran. Sebenarnya ini kondisi bongkaran ini untuk memudahkan Anda untuk menganalisa dan mengetahui struktur dalam dari Epson L120, L121 bagi yang belum tahu. Dan videonya juga agar lebih singkat ya, durasinya tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan tersampaikan ke Anda semua. Nah, kita langsung cara menganalisa mati total. Ini sudah saya contohkan kondisi printer nyala, makanya kita matikan dulu. Nah, jika Anda mengalami mati total, itu langkah yang paling mudah yang pertama itu adalah cek kabel. Cek kabel power listrik beserta stop kontaknya ya. Jangan-jangan mati total itu cuma karena kabelnya rusak atau stop kontaknya yang bermasalah. Mungkin kalau pakai stabilisernya yang rusak atau tidak keluar listrik PLN-nya. Nah, silahkan cek kabel seperti ini ya yang terhubung ke power supply. Sebenarnya kalau kabel kalian itu pakai yang original dari Epson bawaan printer, itu sebenarnya kualitasnya sudah bagus sekali ya. Tapi kemungkinan rusak itu tetap ada, apalagi yang spek stop kontaknya tidak bagus. Itu kan rawan menimbulkan percikan api atau bunga api, walaupun kecil. Kalau itu terus menerus setiap hari itu bisa merusak kabel power. Nah, caranya adalah bisa kalian ganti dengan kabel power unit lainnya atau printer lainnya, karena ini sama saja ya antara merek Canon, Epson, HP, Brother atau perangkat elektronik itu banyak yang menyerupai seperti ini, sama seperti ini. Nah, bisa kalian cek kabelnya terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya, kalau kabel dipastikan oke, kita singkirkan. Cek power supply. Nah, ini sengaja sudah bongkaran seperti ini ya. Tapi ini posisinya adalah di bawah sini. Nah, ini kalau sudah bongkaran jadinya seperti ini. Lakukan pengukuran. Nah, kalau sudah di level power supply seperti ini, harus mempunyai pengalaman pengukuran teknis dengan avometer yang paling mudah dan paling gampang dan paling murah. Itu pakai avometer. Contoh pengukuran sudah kami buat di channel YouTube Sayem Printer. Nah, mungkin nanti di deskripsi kami kasih link untuk pengukuran power supply-nya seperti apa, dan cukup mudah. Yang penting punya alat ukur. Jadi tidak cuma feeling atau kira-kira ya, ini sudah
dan itu sudah dibuktikan dengan alat ukur. Nah, cara pengukuran langsung simak di video kami yang lainnya. Nanti kami kasih link di deskripsi atau di atas di card. Ini kalau ini sudah beres, ini anggap saja ini power supply-nya bagus. Berikutnya adalah cek kabel ini ya, kabel DC. Ini pengalaman kami ya, kalau unit sering diservis atau sering dibongkar pasang, kabel ini sering rusak. Jadi di pin-pin di sini, baik di pin power supply atau di pin mainboard, itu kemungkinan besar longgar. Dan akhirnya si listrik dari DC ya, listrik DC dari power supply ke mainboard itu tidak bisa tersambung, atau listrik dari power supply tidak bisa mengalir ke mainboard. Nah, makanya ini harus diganti dulu. Kalau ini kemungkinan besar sih harus diganti ya. Jadi kalau di repair itu nggak bisa, dan ini diukur pun juga agak sulit ya. Jadi lebih baik ini punya unit yang lain atau unit cadangan untuk ngetes kabel DC ini. Nah, misalkan kabel DC sudah dipastikan oke. Langkah berikutnya adalah tes mainboard. Daripada melepas yang ini yang sudah terpasang seperti ini ya, mending saya ambilkan contoh di mainboard lain, tapi sama saja antara L120 atau L121 seperti ini ya, ini contoh. Nah, langkah berikutnya adalah menganalisa mainboard. Jadi mau nggak mau harus berurusan dengan mainboard, karena ini merupakan mesin utama penggerak printer. Ini kami contohkan dari unit mainboard second yang kami jual di berbagai media offline dan online, dan ini sudah ada hasil tesnya ya. Jadi kalau misalkan order di tempat kami itu dipastikan mainboard sudah dites normal, dan ada bukti tes, dan ada kemasan, dan ada kemasan plastik seperti ini, dan ada kemasan dus nantinya biasanya. Untuk langkah yang paling mudah pertama yaitu dengan mengecek switch power ya. Switch power ada di sini, ada di sebelah sini. Ini sering sekali rusak ya untuk switch power di sini. Kita harus melakukan pengukuran. Ini harus punya avometer. Kalau di level penganalisa mainboard ini harus punya avometer. Paling gampang sih menggunakan menu buzzer ya, yang ada bunyi. Ini paling mudah. Jadi cuma pakai suara saja untuk ngeceknya. Ini contohnya seperti ini ya. Kalian bisa dengar ya. Nah, kalau misalkan nggak ada bass ya pakai ohmmeter kali 1. Nah, ini agak kurang dari 0 ya, tapi nggak masalah. Ini mentoknya di 1 ohm. Mungkin ini baterainya sudah lemah, tapi nggak masalah. Kalau cuma untuk mengukur tombol saklar itu masih bisa. Nah, itu dia mentok ya, di nilai maksimal. Kalau ohmmeternya bisa di angka 0, dia di angka 0. Nah, ini berarti switchnya normal, yang seperti itu tadi contohnya. Nah, kalau switch normal seperti yang kami contohkan tadi, berarti ada di transistor A2222 dan C6144. Sebelum menganalisa transistor, kalian lebih bagus mengecek printhead ya. Printhead yang ada di sini, di bawah sini kalian harus ukur dulu, dan saya printer juga sudah
membuat tutorial mengukur printhead L series, itu termasuk L120, L121. Mungkin untuk link bisa kami sisipkan di deskripsi. Dan cara ini ternyata sudah dipakai di channel-channel asing ya. Itu kemungkinan besar itu meniru jejak dari Siam Printer karena tekniknya sama. Nah, itu mungkin sudah mendekati akurat karena memang teknik pengukuran head itu ada beberapa ya, yang kami bikin terakhir itu lumayan akurat daripada kalian tidak ukur sama sekali atau kalian meraba-raba si printhead itu bagus atau tidak. Nah, jelas ya, berarti untuk langkah berikutnya adalah cek kondisi printhead itu short atau tidak. Kalau kondisi printheadnya bagus, anggap saja di pengukuran yang kami contohkan itu sesuai dan itu headnya bagus. Nah, langkah berikutnya adalah mengecek transistor ini ya. Ini sering sekali rusak jika terjadi mati total. Nah, ini mau nggak mau harus punya avometer analog. Kalau pengukuran transistor ini seperti transistor pada umumnya ya, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan pengukuran itu pasti sudah paham. Itu sebenarnya nggak perlu kami contohkan lagi sebenarnya, cuma ini hanya untuk sampel untuk pembelajaran. Nah, kita harus mengetahui ya, dari yang paling ujung kiri kalau posisi boardnya seperti ini adalah C6144. Nah, yang ini C6144. Berarti posisi basisnya ada di sini. Kita taruh sini aja biar lebih kelihatan. Nah, ini contoh yang bagus ya, tidak short. Ini perkalian kali 10. Nah, ini kalau transistor ini sebenarnya banyak yang sudah paham. Ini hanya contoh. Misalkan ini kami taruh di sini, dia tidak short. Kalau jelek, baik kaki sini atau kaki sini atau ini kaki kolektor sama emitor, pasti dia mentok seperti ini. Pasti dia mentok dan konslet si transistornya. Nah, ini kami ulangi ya, transistor yang bagus ya, dia tidak mentok. Satu lagi berarti ini di A22222. Kemudian kita pakai cara yang sama yaitu pengukuran transistor. Kalau A222 itu kan NPN, jadi basisnya dikasih positif. Nah, dia tidak mentok. Tidak mentok. Kita balik. Hampir tidak ada pergerakan ya, berarti dia tidak konslet. Kalau yang jelek berarti dia nanti seperti ini mentok, kemudian ditaruh di sini mentok semua, jadi konslet. Kalau saran kami, kalau transistor ini kena, transistor A2222 ini kena, bagusnya langsung saja ganti IC power. Kami juga sudah buat konten L120. Rata-rata itu kalau khusus L120, L121 itu gantinya sepasang. Jadi transistor ini 2, A2222 C6144, kemudian IC power. Dan ini nanti itu pun belum tentu berhasil ya, kalau IC powernya dapat yang nggak bagus. Itu bisa nyala tapi tidak bisa nembak, tidak bisa cetak, hanya bisa cetak black aja, hanya bisa cetak color saja. Seperti itu sering terjadi. Jadi kalau bagi kalian yang malas untuk melakukan repair dan cukup berisiko tidak berhasil, ya mending ganti mainboard satu paket seperti ini. Misalkan ini ya, yang kami jual ini kan second, itu harganya cukup terjangkau dan tidak terlalu mahal. Jadi tinggal tahu beres dan sudah ada bukti tes seperti ini ya. Jadi kalau harapannya di tempat pelanggan atau di tempat kalian itu sudah siap pasang. Nah, tinggal kalau pemasangannya benar, headnya bagus, pasti berhasil. Tapi dengan melakukan analisa sebelumnya, cara-caranya sudah kami jelaskan ya.
Itu tadi terutama head harus diukur. Itu kalau misalkan terbukti konslet seperti pengukuran yang kami lakukan di YouTube, lebih baik ganti head. Bisa ganti head second atau head baru, itu bebas. Nah, setelah ini dianalisa, ya kemungkinan hanya ini untuk kasus mati total. Sudah kami jelaskan dari hal yang mudah dulu, kemudian level yang cukup menengah menuju ke berat, yaitu repair mainboard. Demikian dari saya Printer. Semoga informasi ini tersampaikan ke kalian dan bisa kalian gunakan untuk analisa unit L121 yang mengalami mati total. Salam dari saya Printer.